ataupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info subuh ini. Luar biasa guys, luar biasa edan bener, gila bener. Sejak dilantiknya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, belum beberapa bulan guys, baru beberapa hari, koruptor sudah ditangkapin. Gila nggak? Baru beberapa hari nih. Ya, makanya dengan dipilihnya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, banyak orang yang ketakutan. Salah satunya adalah koruptor. Kedua apa? Preman. Koruptor sekarang ketakutan. Tadi di prolog awal, habiskan koruptor. Mau dia lari ke Antartika, akan saya kirim pasukan khusus untuk berangkat ke Antartika. Lihat, gila nggak? Ngeri bro. Lihat presiden yang sekarang, ngeri nih koruptor, ngeri banget bener. Mau kemana aja, jangankan lari ke luar negeri, ke Antartika aja mau disiapin tuh pasukan khusus sama Prabowo. Takut sekarang koruptor, takut. Ya, takut sama Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo. Gabor bro, dari dulu harusnya presiden kayak begini nih. Bayangin coba, belum 1 bulan acan nih ya. Baru belum 1 bulan acan, masih beberapa hari. Lihat gerakannya. Ya, sudah kebuka, baik itu masalah timah, kesehatan, ya, kemana apalagi tuh. Gila nggak, sampai miliaran, malah sampai triliunan. Luar biasa nggak ini? Ya, siapapun akan ditebas sama dia. Sama beliau akan ditebas habis, nggak akan ada tedeng aling, nggak akan ada pandang bulu. Ya, tidak ada kompromi. Nggak ada kompromi sekarang. Nggak ada lagi masalah intervensi. Kenapa? Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo adalah pemilik salah satu partai pengusung. Beliau tidak lagi diintervensi oleh sebuah partai. Ya, karena beliau adalah ketua umumnya yang mempunyai partainya. Beliau tidak lagi diintervensi oleh partai sekarang. Siapa yang berani coba? Siapa yang berani mengintervensi Bapak Prabowo sekarang? Nggak ada yang berani. Bro, walaupun dia berkoalisi dengan beberapa partai, tapi mereka tidak ada yang bisa mengintervensi Pak Prabowo. Lain halnya waktu kemarin kan disetir oleh partai kan. Nah sekarang nggak ada yang bisa menyetir Bapak Prabowo. Semua bisa dilibas habis orang-orang yang macam-macam. Orang-orang yang tidak mengikuti apa yang dia programkan, silahkan keluar dari kabinet saya. Masih banyak orang-orang yang mau bekerja. Lihat ya, kepada bawahannya, kepada para menterinya ya, kepada petugas menteri. Silakan Anda ikut dengan saya, tapi ikuti program-program saya. Kalau tidak mau mengikuti program, silakan keluar dari kabinet saya. Masih banyak orang yang mau bekerja. Nah, gila nggak nih? Edan ini benar-benar edan ini. Yang luar biasa nih Pak Presiden kita nih, sudah betul-betul memperlihatkan taringnya, ya. Tapi bukan otoriter, awas ini bukan otoriter, tetapi ada ketegasan beliau. Apalagi sudah tidak diragukan lagi beliau adalah mantan prajurit yang luar biasa, ya. Bagaimana coba waktu zaman jadi Danjen Kopassus aja, ya, orang juga pada ketakutan. Nih kalau pengen tahu nih ya, dengan Bapak Presiden kita, Bapak mau jadi presiden, itu banyak orang-orang yang takut. Satu jelas koruptor, sudah jelas takut koruptor. Ya, sudah takut. Apalagi tadi dikatakan bahwa di awalnya
habisi koruptor kemanapun dia lari, sekalipun dia lari ke Antartika, akan saya siapkan pasukan khusus untuk berangkat menuju Antartika. Coba mau lari keluar negeri, jangan keluar negeri, keluar dunia aja, mau ke planet Pluto sekalipun mau dikejar sama Bapak Prabowo, koruptor. Makanya hati-hati koruptor tuh, udah pada kepanasan sekarang koruptor. Gila nggak? Gerah nggak? Gerah nggak? Gerah dong. Coba di mana sekarang basic koruptor di mana coba? Tempat-tempatnya kita tahu lah ya. Di mana tempat-tempatnya koruptor sudah pada kepanasan. Kalau saya mau ungkapkan dengan bahasa body language saya, gila bener nih, gila bener. Kalau gua koruptor gitu, aduh sialan, mati dah. Presidennya Prabowo, habis kita. Nah, kalau mau saya bahasakan demikian, ya, habis sekarang. Kita betul-betul semangat ya, kita support Bapak Presiden kita ini, Bapak Prabowo. Kenapa? Indonesia ini angka koruptornya tertinggi loh. Masuk ranking 10 besar di dunia. Gila nggak? Indonesia ranking koruptornya di dunia masuk 10 besar loh. Pernah mencapai tingkat ketiga di dunia koruptornya. Bayangkan. Ya, departemen-departemen, ya, baik itu masalah apa coba, kesehatan, agama, koruptor. Di departemen agama tidak sedikit ada banyak koruptor. Departemen pendidikan, departemen kesehatan. Sekarang mau dilibas habis sekarang. Kemarin-kemarin mulai dari penegakan hukum. Ya. Akhirnya terbongkar berapa miliar di sana ya. Kemudian di PT Timah kebongkar. Kemudian nanti Depkes katanya sudah mulai muncul nih. Angkanya sudah mulai MM-an di Depkes. Gila nggak? Ini Bapak Prabowo belum 1 bulan, sekali lagi belum 1 bulan, baru beberapa hari. Ya. Semua orang-orang yang sudah dipanggil oleh Bapak Prabowo ke istana, mereka sudah tidak akan kompromi lagi bekerja, karena sudah tahu mereka pimpinannya siapa. Mereka tidak akan lagi kompromi dengan orang-orang yang berbau koruptor. Habiskan sekarang. Anda tidak bisa kalian tidak bisa menghabisi para koruptor, ganti yang baru. Gila nggak nih? Luar biasa kan? Kepemimpinan Bapak Presiden ini yang kita cari selama ini yang kita butuhkan masyarakat. Ya, bangsa Indonesia terpuruk. Kenapa? Karena banyak koruptor yang menghabiskan uang negara. Gila nih, habiskan bener, habiskan. Luar biasa. Siapa lagi yang takut? Preman. Preman juga pada takut sekarang dengan Prabowo jadi presiden. Tahu siapa Bapak Preman? Bapak Prabowo nih. Ya, jangan sekarang jadi presiden. Zaman jadi danjen Kopassus, Bapak Prabowo dihabisin preman dulu. Ya, masih jadi danjen Kopassus. Sekarang sudah jadi presiden, takut tuh preman nanti. Ya, habis, nggak ada lagi. Aduh, ini benar-benar Kapolri nanti bakal diperintahkan Bapak Presiden habiskan semua yang melanggar aturan. Ya, sudah, ke bawahnya akan nurut. Kenapa? Karena atasnya yang penting tuh atasnya presidennya. Sudah nggak ada tedeng-aling lagi, akan nurun nanti ke bawahnya, kepada Kapolrinya, kepada Panglimanya, kepada para menterinya. Semua turun, habiskan semua yang menghambat ya. Kalau yang obstruction itu ya, obstacle itu yang harus dihabiskan itu. Oke, makanya alhamdulillah ya, kita bersyukur nih dengan Bapak Prabowo jadi presiden. Sekali lagi ini bukan otoriter, tetapi ada ketegasan. Beliau membawa background sebagai prajurit ya. Prajurit, itulah ketegasan. Jadi ketegasannya bukan dibuat-buat. Ya, awas nih, ketegasan Bapak Prabowo bukan dibuat-buat, tapi beliau adalah memang seorang prajurit. Bagaimana beliau hampir hilang nyawa pada saat beliau perang dulu. Beliau terdepan, sudah dikepung beliau itu dulu ya. Tapi beliau masih bisa melepaskan diri di sana. Artinya
Sudah nggak bisa diragukan lagi kepemimpinan beliau, ketegasan beliau itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Ini yang kita butuhkan, ya. Ini yang kita butuhkan di dalam dibenahi oleh Bapak Presiden. Habiskan koruptor, habiskan yang menjadikan obstacle, habiskan semua yang menghambat semua, habiskan. Sementara hubungan dengan luar negeri luar biasa. Beliau dikenal di luar negeri. Salah satunya orang negara yang ketakutan Bapak Prabowo jadi presiden ada Amerika. Salah satunya adalah Amerika. Beliau dulu pernah beliau visanya ya nggak bisa masuk Amerika dulu selama 20 tahun. Sekarang beliau jadi presiden. Amerika ketakutan. Diketakutan apa? Investor akan lari kepada presiden, kepada Indonesia nantinya. Karena Prabowo ada pebisnis ulung. Beliau banyak rekan-rekan sejawat di luar negeri. Ditakuti, jangan salah, Bapak Prabowo itu di sana disegani. Disegani loh di luar negeri. Jadi kita punya pemimpin yang sangat luar biasa, sudah nggak bisa lagi apa yang diragukan itu. Jangan dibawa-bawa masalah dulu HAM, katanya HAM terus dibawa-bawa. Jangan dilihat itunya. Selalu saja kalau Bapak Prabowo menjadi presiden, selalu saja dianggapnya masalah HAM yang Trisakti itu. Tapi lihat segi baiknya adalah ketegasan beliaunya. Kita butuh orang tegas seperti beliau. Saya bukan memuji-muji, tapi ini memang kenyataan gitu loh. Kita butuh yang tegas. Karena apa? Sekarang obstacle itu ya, apa yang merintangi itu, mereka yang membuat kejahatan, kan nggak bisa hanya kamu jadi baik, kamu harus baik, nggak bisa, harus tegas. Butuh orang yang tegas yang bisa menghabiskan, harus dengan power gitu loh. Macam-macam habiskan, nggak ada kompromi lagi, nggak ada. Tidak ada kompromi dengan Bapak Prabowo, habiskan semua. Ya, ini saya kan luar biasa nih, gila bener. Baru beberapa hari jadi presiden, lihat ya, sudah pada ditangkap tuh para koruptor. Sampai MM-an tuh. Jaksa Agungnya jelas melaksanakan dengan senang sekali karena sudah ada pimpinannya di atas kan. Pimpinan di atasnya sudah mengatakan habiskan, ya sudah. Bapak Jaksa Agung sudah jelas melaksanakan itu semua dengan senang hati, dengan udah habiskan, nggak ada lagi kompromi, tidak ada lagi yang takutin. Kalau misalkan kemarin kalau masih ada takut-takut gitu ya, sekarang sudah nggak ada takut lagi melaksanakan tugasnya. Kenapa? Pimpinannya yang menugaskan kok langsung Bapak Presidennya. Sudah nggak ada lagi telengaling sekarang. Siapa? Kalau ada yang mau intervensi, tinggal laporin sama Bapak Presiden langsung. Ya kan, habiskan aja. Takut semua sama Prabowo. Apalagi zaman dulu, zaman dikarungin gitu ya. Zaman tahun 98 tuh, zaman karungin tuh. Hati-hati tuh. Makanya sekarang banyak yang ketakutan dengan Bapak Prabowo jadi presiden, banyak ketakutan. Bukan hanya orang luar negeri, bukan hanya orang dalam negeri, orang luar negeri juga ada yang ketakutan, termasuk Amerika. Ya, makanya kita terus menaruh harapan masyarakat Indonesia ya kepada Bapak Prabowo. Semoga hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran yang tidak sesuai hukum di Indonesia, yang tidak sesuai, mudah-mudahan bisa ditebas habis yang memang ini, dan mudah-mudahan juga semua kasus-kasus yang ada di Indonesia yang selama ini masih mangkrak, belum ingkrah ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan kasus-kasusnya. Mudah-mudahan Bapak Kapolri ya diberikan amanat dari Bapak Presiden supaya menuntaskan, benar-benar tuntas. Termasuk juga kasus Subang juga bisa tuntas ya. Karena kasus Subang juga ya, kalau misalkan di belakangnya ada orang besar, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini bisa merembet ke arah situ dan akan ditakuti lagi ya. Mudah-mudahan hakim-hakim yang kemarin yang bermain-main, ini contoh nih, 3 hakim sudah ketangkap nih ya. 3 hakim sudah ketangkap, ini sebagai bukti nih. Jadi jangan main-main lagi mengambil keputusan Bapak Hakim ya. Kaki Anda itu
satu di surga, satu di neraka. Ya, kalau Anda salah menentukan, kalau Anda menentukan atas dasar pesanan, Anda akan terjebak ada. Ya, kaki Anda itu ada di neraka satunya. Jangan salah pilih Bapak Hakim, ayo. Tentukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan pesanan. Dibayar sekian Anda mau melakukan. Kemarin 3 hakim sudah ditangkap, ya. Begitu banyak yang uang yang diperlihatkan di sana sampai ratusan juta, miliaran. Sekali lagi mudah-mudahan kita menaruh harapan hukum akan berjalan seadil-adilnya di Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada lagi hakim-hakim yang bermain di sana. Kita doakan Jaksa Agung, ya. Jaksa Agung bisa menerapkan ini kepada bawahannya. Semoga para hakim yang menentukan vonis tidak bisa dimasukin angin. Demikian materi subuh ini saya semangat. Kenapa? Karena semangat adalah karena Bapak Prabowo-nya saya semangat, ya. Karena Bapak Prabowo-nya saya semangat. Beliau begitu tegas, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.